Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi Pendidikan Sejarah STKIP Yapis Dompu. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi dan salah satunya yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Sejarah Asia Selatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian bidang studi pada program Strata 1 Pendidikan Sejarah dengan status mata kuliah yaitu wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Dan secara garis besarnya, dalam mata kuliah ini membahas tentang sumber dan kebudayaan India, kebudayaan dan agama di India, kemudian latar belakang yang bercorak Hindu-Buddha, ya, latar belakang dan proses perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan juga yang bercorak Islam di India. Selain itu juga membahas tentang latar belakang dan perkembangan bangsa asing di India, keadaan politik, ragam peristiwa yang terjadi di Asia Selatan sampai kepada bentuk-bentuk kerjasama regional di Asia Selatan. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini yang berjumlah 11 CPL, menurunkan 5 CPMK, dan dari 11 CPMK tersebut kemudian akan dibagi dalam 14 kali pertemuan tatap muka, pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun rentetan materi pada mata kuliah ini terdiri dari latar belakang negara India dan Asia Selatan, sejarah India kuno yang mana dalam hal ini mengkaji tentang peninggalan-peninggalan hasil kebudayaan kuno, kebudayaan lembah Sungai Indus dan juga Sungai Gangga, kedatangan bangsa Arya, lahirnya agama Hindu dan juga lahir berkembangnya agama Buddha di India maupun di Asia Selatan. Kemudian proses masuk dan berkembangnya agama serta kerajaan Islam di India, lanjut kepada perkembangan kolonialisme di India sampai kepada proses pencapaian kemerdekaan oleh masyarakat India. Kemudian membahas juga tentang kerjasama regional di Asia Selatan. Pada tahap akhir saya akan melakukan evaluasi perkuliahan dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, yakni yang pertama, kehadiran mahasiswa yang terdiri dari 20%, tugas dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 10%, keaktifan dalam berdiskusi 10%, kemudian ujian tengah semester atau UTS 20% dan ujian akhir semester atau UAS 20%. Jadi total keseluruhannya adalah 100%. Hasil penelitian yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Dan sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka dalam kelas dengan micro teaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Baik, alhamdulillah ya. Oke, jumpa lagi dengan Ibu di semester 3 dengan sejarah Asia Selatan, bobot 2 SKS, ya. Ini mata kuliah sejarah Asia Selatan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang Asia Selatan, Ibu ingin di antara kita ada namanya kontrak perkuliahan, ya. Nah, kontrak perkuliahan kita di sini ya terdiri dari aturan dan poin penilaian. Aturan terdiri dari 2 poin, ya, Ibu jelaskan di sini. Ada 2, ya. Yang pertama tentang masuk sesuai jadwal kita jam 9.40. Yang kedua berpakaian rapi dan sopan.
Saya rasa ini sesuatu yang hal biasa dan bisa kita sepakati ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penilaian. Nah, penilaian di sini Ibu ada beberapa item. Yang pertama adalah kehadiran, ya. Kehadiran terdiri dari 20%, kemudian tugas ada dua, yaitu ada tugas yang sifatnya kelompok dan ada tugas yang sifatnya individu, ya. Sama bobotnya 20%. Yang ketiga adalah kuis, ya, kuis. Nanti di pertemuan kita yang sebelum UTS kita akan kuis, ya. Dan sama juga setelah keluar kita akan melaksanakan kuis. Jadi bobot kuis ini 10%. Kemudian poin yang keempat adalah keaktifan, ya. Kaitan dengan keaktifan di sini adalah yang pada saat kita diskusi, kemudian pada saat ibu bertanya, ataupun pada saat ibu memberikan ceramah, kemudian kalian menanggapi, ya, itu pokoknya interaksi antara kita dalam proses pembelajaran itu dinilai melalui proses pengamatan, ya, aktivitas pengamatan. Ya. Nah, yang kelima adalah UTS, ya, ujian tengah semester. Itu di pertemuan ke-8, ya. Bobotnya 20% dan yang keenam adalah UAS, ya, ujian akhir semester. Di pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Bobotnya adalah 20%. Sehingga kalau ditotalkan jumlahnya sama dengan 100%. Oke. Namanya kontrak perkuliahan, Ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Ini adalah kontrak yang harus disepakati bersama. Nah, sampai di sini apa kalian ada yang mau disanggah atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin Bu kenapa begini? Ya, ada tambahan dari kami Bu, kami maunya begini misal, ya. Kalau kalian mau menambahkan boleh, atau ada yang mau dikurangi dari apa yang sudah Ibu cantumkan di depan, boleh. Silakan Anton. Maksimal keterlambatan. Oh ya, kalau misalnya kita masuk jam 9.40, ya, berarti saya kasih kompensasi maksimal sekali itu 10 menit. 10 menit. Artinya jam 9.50 paling berat. Jadi lewat dari itu, ya, tunggu di luar tempat, ya. Oke, ada lagi yang mau disanggah atau mau ditambahkan? Ya, nanti kita sepakat ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Ibu dengan mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Bagaimana kabarnya? Sehat. Tetap fit ya. Ya, walaupun kondisi kita tetap semangat. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang peradaban India kuno, ya. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih. Nah, satu orang ada? Nah, apa? Di peradaban India kuno itu suku aslinya itu ada dua, suku Gaul sama suku Dravida. Oke. Jadi kita sudah mempelajari tentang peradaban ya, yang peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Ya, itu dua kebudayaan yang paling fenomenal yang ada di lembah Sungai Indus India atau Asia Selatan. Kita lanjut hari ini tentang kedatangan bangsa Arya dan lahirnya agama Hindu. Ya. Nah, sedikit Ibu menjelaskan sebelum Ibu nanti menerapkan tentang proses pembelajaran kita menggunakan model debat aktif, ya. Nah, Ibu ini menjelaskan dulu sedikit tentang bagaimana kedatangan bangsa Arya. Siapa sih bangsa Arya ini? Ya. Nah, apakah si ini si B yang datang tiba-tiba atau si C yang kebetulan lewat kemudian tinggal di India? Nah, itu kita bahas di sini. Nah, jika bangsa Arya adalah pendatang
siapa penduduk asli daripada orang India atau yang menempati wilayah India itu, siapakah yang menempati? Pertanyaannya, siapakah yang menempati wilayah India sebelum kedatangan bangsa Arya? Ada yang tahu? Suku bangsa Dravida dan bangsa Gaul. Ya, bangsa Dravida yang pertama, ya. Yang kedua adalah suku bangsa Gaul. Ya. Nah, ada yang tahu siapa ini suku bangsa Dravida? Ya, suku bangsa Dravida adalah suku yang menempati wilayah India, ya, sebelum bangsa Arya. Yang kedua adalah suku Gaul ini adalah orang juga yang menempati ini wilayah India. Katakanlah ini adalah, ya, ini adalah atau saya gambarkan di sini. Ini adalah benua Asia, atau lebih spesifik aja ke Asia Selatan. Nah, di Asia Selatan itu ada namanya daerah India. Nah, di India itu ada yang namanya suku yang menempati, ya. Di sini Dravida, di sini suku Nah, suku Dravida ini yang menempati sebelum masuknya bangsa Arya. Sama juga yang kedua adalah orang yang menempati sebelum datangnya bangsa Arya. Kalau ini yang bangsa Arya itu merupakan pendatang yang berasal dari campuran dari suku bangsa daripada India, itu merupakan campuran daripada Indo-Iran, ya, Indo-Iran atau suku bangsa Indo-Iran yang merupakan campuran dari negara Persia dan Eropa. Dan suku bangsa ini memasuki wilayah India pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Mereka masuk melalui celah Khyber yang ada di India itu dan menempati wilayah Mohenjo-daro dan Harappa, ya, yang menjadi pusat peradaban bangsa India. Nah, poin yang ketiga, migrasi atau proses perpindahan bangsa Arya itu disebabkan karena adanya peperangan yang terjadi dengan bangsa Iran itu sejak itu bangsa Arya sering melakukan migrasi atau berpindah-pindah. Salah satu daerah yang dituju adalah India. Sejak saat itu pula kemudian migrasi itu berlangsung. Jadi proses migrasi itu tidak berlangsung sekaligus, tetapi secara bertahap, ya, sampai kemudian bangsa Arya itu menempati wilayah India dalam jumlah yang besar atau banyak. Nah, bagaimanakah kemudian proses lahirnya agama Hindu di India? Siapa kemudian yang membawa agama Hindu? Siapa yang menciptakan agama Hindu? Ya, bagaimana proses lahirnya? Bagaimana proses perkembangan agama Hindu, baik itu di India maupun di wilayah Asia sekitar India. Ya, nah di sini kalian sudah saya bagi menjadi kelas pro dan kontra. Yang pro akan memaparkan materi, ya, terkait dengan proses lahir dan berkembangnya agama Hindu di India, ya. Sedangkan yang kontra nanti yang akan menjelaskan, yang akan memberikan tanggapan, sanggahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok yang pro atau kelompok satu. Paham? Paham. Nah, ini adalah poin yang akan kalian jelaskan terkait dengan proses lahirnya, dan bisa dijelaskan nanti tentang mengapa agama Hindu itu terdapat sistem kasta, kemudian siapa yang menciptakan sistem kasta dan sebagainya. Nah, itu tercantum ataupun terbuat di dalam materi lahir dan berkembangnya agama Hindu di dunia. Oke, sudah terbagi. Saya persilahkan kepada kelompok yang pro yang akan memberikan ataupun menyampaikan materi tentang proses lahir berkembangnya agama Hindu di India. Oke, silakan kepada kelompok yang pro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok yang setuju. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 sebelum Masehi, yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya akibat dari integrasi antara bangsa Arya dan dengan bangsa Dravida yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Dengan demikian, perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Sekian pemaparan materi dari saya. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kepada kelompok yang pro, terima kasih. Lanjut kepada kelompok yang kontra yang akan memberikan sanggahan ataupun bentuk kritik atau apapun yang menurut Anda apa yang dipaparkan oleh kelompok yang pro ini menurut Anda salah atau ada yang mau ditambahkan lebih Anda, silakan. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, ada beberapa hal yang harus dipertanyakan karena penjelasannya barusan lumayan singkat dan ada juga yang lengkap. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah siapa yang membuat sistem kasta di India? Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang kontra, ya. Siapa yang menciptakan sistem kasta di India? Baik, saya akan menjawab. Yang menciptakan sistem kasta yaitu bangsa Arya. Baik, saya kembali kepada Oke, jadi yang menciptakan adalah suku bangsa Arya yang notabene adalah suku pendatang. Oke, kembalikan ke kelompok kontra. Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai sistem kasta. Mengapa sih sistem kasta itu harus ada? Oke, kenapa sistem kasta itu harus ada? Baik, saya akan menjawab. Sistem kasta diciptakan oleh suku bangsa Arya dengan tujuan untuk menjaga kemurnian agama Hindu. Kaum Brahmana berperan penting dalam sistem kasta tersebut. Baik, saya kembali kepada moderator. Oke, jadi sudah paham ya apa yang menjadi pertanyaannya terkait dengan siapa yang membawa, siapa yang menciptakan, siapa yang kemudian apa alasan daripada diciptakannya sistem kasta di India. Oke, sudah paham ya? Oke. Dari pemaparan kita tentang kedatangan bangsa Arya dan lahirnya agama Hindu, ada yang bisa menyimpulkan siapa yang membawa, diulang kembali, siapa yang menciptakan agama Hindu? Ya, ada? Mungkin bisa ditulis di sini kesimpulannya. 1. Ya. Yang membawa agama Hindu adalah suku Dravida dan mereka menciptakan sistem kasta untuk menjaga kemurnian agama Hindu. Oke, jadi pada dasarnya agama Hindu itu merupakan campuran daripada suku bangsa Arya dan suku bangsa Dravida. Suku bangsa Arya sebagai pendatang dan suku bangsa Dravida sebagai suku asli yang mendiami wilayah India. Kesimpulannya adalah agama Hindu, ya, agama Hindu itu merupakan percampuran. Saya tanda silang di sini artinya percampuran
kesepakatan antara kebudayaan suku bangsa Dravida sebagai suku asli yang mendiami wilayah India dan suku pendatang yaitu suku bangsa Arya. Ya, sampai sini sudah paham ya? Sudah paham betul. Oke, baik. Karena waktunya sudah selesai. Namun sebelum Ibu menutup perkuliahan kita pada hari ini, semoga apa yang kita pelajari ini marilah ibadah dan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, ya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap berpikir positif terhadap orang lain maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan menjelaskan ataupun masuk ke materi berikutnya tentang proses ataupun lahir berkembangnya agama Buddha di India. Kalau ini kan agama Hindu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang proses lahir dan berkembangnya agama Buddha di India. Ya, oke. Dan itu saja dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.